Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama, menimba ilmu dari para pemateri yang luar biasa yang dilaksanakan secara online. Perkenalkan, nama saya Alifia Azania sebagai moderator yang akan memimpin agenda pada hari ini dari awal hingga akhir acara nanti. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Saya mengucapkan selamat datang kepada Saudara Chrysler Ade Chandra selaku CIO Atra Academy. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta mini webinar yang kami banggakan. Dan sebelum itu, saya ingatkan beberapa tata tertib sebelum memulai acara pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera dari awal hingga akhir acara. Yang kedua, selama jalannya acara, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya, kecuali dipersilahkan moderator atau pemateri untuk unmute, atau saat sesi tanya-jawab sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib merename nama di Zoom sesuai dengan nama asli dan asal sekolah atau instansi dengan format nama _ asal instansi. Yang keempat, peserta wajib untuk mengisi link absen yang akan di-share panitia di chat box. Baik teman-teman, materi hari ini akan diberikan oleh Saudara Chrysler. Untuk durasinya kami beri waktu 30 menit. Untuk Saudara Chrysler, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Kak Alivia. Jadi di webinar hari ini kita bakal bahas ini ya,
bagaimana kita dapat merubah hidup kita itu dengan bisnis. Tapi sebenarnya teman-teman, di situ dari judul itu yang teman-teman daftar di webinar kali ini, itu nggak cuman bagaimana cara merubah hidup kita, tapi maknanya itu lebih luas, adalah karena hidup itu nggak cuma punya kita, tapi untuk sekitar juga. Nah, akhirnya di webinar kali ini saya akan coba share bagaimana bisnis dapat merubah diri personal kita, itu tentunya. Lalu yang kedua adalah bagaimana bisnis itu sendiri dapat merubah hidup orang lain. Nah, jadi kita nggak serakah ya teman-teman, saat kita membangun suatu bisnis, itu goals-nya juga untuk sesama dan juga untuk sekitar. Nggak jauh-jauh dari membuat manfaat untuk negara kita yang kita cintai ini. Nah, teman-teman, aku pengen share dulu untuk memastikan teman-teman tahu nggak sih apa itu bisnis. Aku sambil jelasin mungkin ya. Bisnis itu apa sih? Apakah itu jualan? Apakah itu mempunyai karyawan atau tim? Apakah omsetnya itu harus sekian baru itu dibilang bisnis? Nah, kalau menurut Wikipedia teman-teman, definisi dari bisnis itu sendiri adalah business is the activity of making one's life or making money by producing or buying and selling products. It also any activity or enterprise entered into for profit. Nah, bahasa Inggris ini ya teman-teman, nggak bisa bahasa Inggris jangan-jangan. Nah, saya coba bahasakan simpelnya. Bisnis adalah suatu aktivitas untuk membuat sesuatu ya, memproduksi sesuatu, entah itu makanan, produk, dan lainnya, atau mungkin di sini juga didefinisikan, bisnis bisa didefinisikan menjadi kita kulaan sesuatu atau buying, lalu setelah itu dijual lagi. Nah, itu juga terdefinisi sebagai bisnis oleh Wikipedia ini. Jadi misal kita kulaan sandal di pasar, lalu kita jual ke sekolah-sekolah gitu ya, nah itu termasuk bisnis kalau menurut Wikipedia. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau misal kita kulaan, lalu kita jual lagi, itu namanya dagang. Dan ada perbedaan antara berdagang dan juga berbisnis. Kalau berbisnis itu definisinya lebih luas lagi. Nah, kalau dagang itu cukup simpel, di mana kita produksi sesuatu ya, entah itu makanan atau apapun, tapi dagang ini bisa lebih disimpelkan lagi, kita kulaan sesuatu, kita beli sesuatu secara banyak gitu ya, mungkin biar murah, lalu kita jual lagi, itu berdagang. Nah, lalu berbisnis yang menurut saya adalah bagaimana? Tentunya yang menurut saya ini dilengkapi oleh data ya, jadi ini bukan kata saya saja, tapi ini adalah kata si Robert Kiyosaki. Teman-teman bisa cek Robert Kiyosaki itu siapa, dan orangnya adalah author ternama ya di Amerika yang membuat buku Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad ini mengajarkan kita mindset tentang keuangan ya, keuangan di mana di bukunya akan ada diagram namanya itu ESBI. Nah, aku coba ini dulu ya. Nah, kalau E itu apa? You have a job, no leverage. Time sama dengan uang. Jadi kalau E itu adalah employee atau suatu karyawan. Nah, jadi diagram ini menjelaskan bahwa ada 4 cara dalam dunia ini untuk uang masuk ke kita. Yang pertama adalah menjadi karyawan. Nah, untuk menjadi karyawan, kita menukarkan waktu kita dengan uang. Nah, seperti yang ada diagram ini. Lalu ada yang kedua. Yang kedua ini self-employed. Self-employed ini bagaimana? Nah, kalau misal orang bilang, oh aku nggak kerja ke orang kok, berarti aku bisnis. Belum tentu, teman-teman. Kalau misal kita adalah freelance gitu kan, kita nggak kerja ke orang ya kan, kita bukan karyawan seseorang, tapi kita kerja untuk diri kita sendiri. Nah, maksudnya gimana itu? Self-employed. Kita adalah karyawan diri kita sendiri, karena akhirnya misal kita buka jasa desain, nah yang ngerjain kita sendiri, itu namanya self-employed. Karena tanpa kita nggak bikin desainnya, ya kerjaan itu nggak akan terjalankan. Nah, bisnis di diagram ini itu adalah sebagaimana ini ya, business owner. Nah, jadi goals kita dalam hidup itu sebenarnya ke diagram yang sebelah kanan. Jangan sampai kita sampai di umur tua itu menjadi diagram E atau S. Kita perlu mencapai diagram B atau I, kalau menurut buku ini. Nah, kenapa? Nanti akan saya share di akhir. Jadi ikutin sampai akhir ya, teman-teman. Nah, kalau B, ini definisi di Rich Dad Poor Dad ini, Robert Kiyosaki ini adalah people work for you. Nah, jadi orang bekerja untuk Anda, orang bekerja untuk kita, sehingga kita nggak perlu, misal kita punya bisnis ini ya, bisnis jasa desain. Nah, bisnis jasa desain, tapi yang ngerjakan itu bukan kita, tapi mungkin
3 karyawan kita. Nah, itu bisa dibilang suatu bisnis karena kita menjalankan suatu jasa tersebut, solusi tersebut itu bukan dengan energi kita sendiri, tapi dengan energi orang lain. Nah, itu juga akhirnya membuka lapangan kerja ya teman-teman. Nah, nanti akan ada hal menarik juga di akhir, jadi ikutin sampai akhir. Lalu ada diagram terakhir yang ini juga perlu teman-teman capai sebelum teman-teman tua, itu adalah investor. Nah, investor ini lebih lebih ini lagi ya, lebih advance lagi. Kalau di dia you have a job, time sama dengan money adalah berarti waktu kita sama dengan uang. Nah, kalau di S itu juga sama. Waktu kita sama dengan uang juga, cuman uangnya ini agak banyak gitu ya, uangnya dolarnya ada 2. Nah, kalau yang di P, nah ini udah bukan lagi waktu kita adalah uang, tapi adalah sebanyak orang-orang kita. Misal kita punya 100 orang, 100 orang karyawan, nah itu akan menimbulkan potensi uang lebih banyak. Jadi semakin bertambahnya karyawan kita, nanti uang kita itu semakin banyak. Nah, kalau time kan terbatas ya, jam itu terbatas, tiap harinya cuma 24 jam. Nah, lalu kalau investor, dia adalah dolar bekerja untuk Anda, uang bekerja untuk Anda. Maksudnya adalah, jadi kalau di diagram B, kita perlu punya orang banyak atau mungkin punya tim untuk menghasilkan uang. Sebagai investor, kita perlu uang untuk menghasilkan uang. Nah, itu mungkin nanti di bahasan lain ya. Tapi kita hari ini akan berfokus di diagram B-nya. Gitu. Kita lanjut dulu. Nah, dan juga jangan salah teman-teman, untuk mencapai diagram B dan I itu cukup juga kenapa dimanfaatkan oleh orang yang kurang bertanggung jawab untuk membuka suatu bisnis sehingga seakan-akan ngiming-ngimingin orang ya untuk kamu mau jadi pembisnis ya gitu. Nah, kalau menurut buku ini juga dijelaskan kita boleh memulai hidup itu dengan menjadi E atau S. Jadi kita bisa menjadi suatu karyawan atau kita self-employed. Tapi suatu hari kita harus menjadi B atau E. Nanti alasannya ada di akhir. Nah, sebelum lanjut, nah kenapa sih memilih menjadi pembisnis? Kenapa enggak aku cukup hidup dengan uang dari employee dan mungkin dari gaji nanti akhirnya bisa diinvestasikan dan seperti itu. Nah, menjadi pembisnis bukanlah semata-mata soal uang, teman-teman. Jadi, kenapa memilih menjadi pembisnis ya? Nah, tentunya karena meskipun kita memulai, kita suatu hari perlu, kita itu terbatas. Kita bisa bekerja terus sampai umur tertentu aja. Misal sekarang kita lagi muda-mudanya, kita bisa itu kerja 18 jam sehari. Tapi mulai umur 40 mungkin itu kita udah mulai susah untuk bekerja dengan jam yang sama. Dan produktivitas kita menurun. Dengan mempunyai bisnis atau dengan kita sempat membuat bisnis lebih awal sebelum energi kita habis, kita punya simpanan, kita juga menjadi mandiri. Jadi ada waktunya kita tidak bisa bergantung dengan orang lain. Mungkin teman-teman yang sekarang entah itu masih sekolah atau bahkan ada yang kerja di kantoran, ya memang mungkin masih ada orang tua, masih ada tempat kerja yang sekarang, dan masih ada jaminan-jaminan lainnya. Tapi di waktu tertentu mungkin bukannya mendoakan ya, tapi kita perlu juga untuk menjadi mandiri, dan itu juga bagus ya menjadi mandiri ini, karena kita saat ada opportunity kita bisa bergantung ke orang ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada ya juga kita masih bisa hidup dan berusaha, bahkan menghidupkan orang lain. Waduh, menghidupkan orang lain maksudnya membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan dari bisnis yang kita buat. Nah, alasan ketiga menurut saya adalah banyak potensi dan koneksi. Menjadi pembisnis itu memaksa kita untuk memperluas potensi kita secara personal juga, dan juga koneksi kita. Nah, tetapi dengan cara itu juga kita memperbanyak dan memaksimalkan potensi hidup kita ke titik paling tingginya. Karena kalau mungkin banyak orang di luar sana bilang, oh bisnis yuk biar kaya. Menurut saya nggak juga ya, karena banyak juga yang bangkrut, banyak juga yang lebih kaya untuk dengan menjadi karyawan, itu banyak juga. Tapi poinnya adalah menjadi pembisnis ini jangan jadikan teman-teman itu bisnis untuk mencari uangnya aja, tapi pandang bisnis itu menjadi suatu jalan hidup yang teman-teman pilih untuk memaksimalkan potensi personal teman-teman. Karena dengan teman-teman memandang bisnis, membangun bisnis untuk tujuan tersebut, itu akan lebih
bagus untuk perkembangan teman-teman dibanding teman-teman hanya semata-mata untuk mengejar suatu nominal, suatu omset, dan suatu materi. Nah, lebih baik itu memandang bisnis itu atas pilihan hidup, dan nanti ada alasannya kenapa. Nah, aku juga pengen sharing ya perbedaan orang yang berbisnis dan juga yang tidak berbisnis. Sebagai pembisnis kita tentunya juga ini ya, ibarat kita itu kapten dari suatu pesawat dan kita perlu paham atas komponen yang ada di pesawat tersebut. Misalkan kita kapten pesawatnya, tapi pas udah take off, terus gitu ya, kita nggak tahu untuk cara naikkan ban pesawatnya itu nggak tahu caranya. Waduh, ya nanti bahaya nanti kalau bannya rusak gimana. Nah, sama juga seperti bisnis teman-teman. Bisnis itu juga kita perlu tahu komponen-komponen di dalamnya. Bisnis itu juga karena nanti juga banyak komponennya, nggak cuma orang, ada teknologinya, bahkan kalau sekarang itu startup, ada teknologinya, ada sistemnya, dan lain-lain. Itu kita sebagai pembisnis yang punya bisnisnya itu perlu paham atas komponen-komponen tersebut. Kalau nggak paham gimana? Ya nanti tenggelam kapalnya. Ibarat bisnis itu kapal, kita sebagai kapten nggak bisa nyetir dengan benar, akhirnya tenggelam, akhirnya karam, dan lain-lainnya. Nah, alasan lainnya juga kita dengan membangun ini ya, suatu bisnis itu membangun suatu bisnis dan berniat emang untuk menyukseskan bisnis tersebut, itu yang lebih terbangun itu sebenarnya bukan cuman uangnya aja ya. Ya uang ada, cuman lebih kebangun itu mentalnya. Mental kita sebagai pembisnis itu lebih penting daripada hal yang nominal-nominal seperti itu menurut saya. Karena dengan kita membangun suatu bisnis itu biasanya mental kita itu akan baja, mental baja. Karena udah pasti, mungkin bisa saya jamin ya, bisnis itu tidak selalu lancar. Mungkin kebanyakan waktu ya lebih banyak masalahnya. Teman-teman saat dengar suatu kata-kata, oh membangun suatu bisnis gitu ya. Nah ya udah, berarti itu lebih ke semacam petualangan baru untuk hidup teman-teman aja. Nah, pandanglah seperti itu untuk perkembangan teman-teman. Itu akan lebih baik untuk teman-teman. Jadi, itu akan melatih kita juga untuk pantang menyerah karena banyak yang terlibat juga. Apalagi kalau misal udah punya karyawan, terus bisnisnya bermasalah, nah itu akan menjadi beban pikiran kita kan. Nah, tapi sebagai pembisnis, kita nggak boleh fokus ke masalahnya doang. Kita perlu berfokus pada solusi. Kita tidak akan ada waktu untuk berpikir hal selain solusi, karena kalau kita berpikir hal selain solusi, kita tenggelam. Misal penjualan menurun, nah kita malah stres atau untuk stres dan lain-lainnya, karena cepat atau lambat kalau kita tetap melayani ego kita, melayani emosional kita, ya kita perlu fokus untuk seakan-akan kita itu tentara di medan perang dan kita fokusnya itu solusi gitu. Nah, juga seperti alasan yang saya jelaskan di awal, menjadi pembisnis itu kita akan menjadi mandiri. Di kasus tertentu, beberapa partner kita mungkin meninggalkan kita, ya kan? Itu banyak banget kan, pecah kongsi dan lain-lainnya. Nah, atau keuangan bisnis kita lagi susah, sehingga kita perlu handle beberapa hal sendiri. Tidak bisa pakai karyawan, tidak bisa outsourcing, dan lain-lainnya. Nah, itu akhirnya karena mental kita mungkin sudah terbangun ya, lalu kita juga pengen menyukseskan bisnis ini, akhirnya kita udah mental baja, udah fokusnya ke solusi. Nah, mungkin akhirnya solusi yang tercipta adalah nggak apa-apa, aku handle dulu sampai mungkin 1-3 bulan, nanti akhirnya keuangan membaik, baru nanti bisa hire karyawan lagi. Nah, hal seperti ini tidak semua orang bisa melakukan, teman-teman. Dan ya, ini adalah nilai plus kalau menurutku di dalam kehidupan, karena kita akan menjadi mandiri. Selain itu juga kita sebagai pembisnis, sebagai yang punya bisnis, itu wajib untuk inovatif. Nah, kenapa? Bisnis yang baik adalah bisnis yang berjalan dan dijalankan. Jadi udah berjalan lalu dijalankan dengan baik, itu ya udah bisnis yang bagus lah, nggak rugi gitu, itu bagus. Tapi lebih baik juga itu kalau bisnis tersebut dijalankan, berjalan, dan juga berkembang. Jadi jangan cuma dijalankan lalu juga berjalan. Nanti kalau gitu cuman seakan-akan teman-teman punya toko dan teman-teman jadi penjaganya aja, penjaga toko gitu. Lalu nggak melakukan hal lain seperti inovasi, mungkin buka cabang baru atau buka tambah produk baru dan lain-lainnya. Nah, sebagai pembisnis itu harus inovatif, teman-teman. Karena kalau cuma stagnan aja, nanti wah bahaya banget. Jadi ibarat air itu, air yang lebih berbahaya itu ya air yang ini ya,
apa dia nggak kelihatan ngalir, tapi ternyata bawahnya ada apanya gitu. Nah itu kan bahaya. Ya sama seperti bisnis, jangan sampai bisnis itu stagnan dan jangan juga sampai bawah. Kalau bisa ya gini lah, meskipun pelan aja nggak apa-apa, berkembang secara pelan. Nah teman-teman, aku juga pengen ingetin ini ya, sebelum kita lanjut lebih dalam kepada pembahasan kita di hari ini, jangan lupa untuk follow dan tag @AtarAcademy, karena akan ada 3 orang yang terpilih beruntung untuk mentoring one-on-one free dengan saya, nggak saya charge sama sekali, webinar ini pun free, dan teman-teman bisa konsultasi atas bisnis yang sudah dijalankan atau yang ingin akan dijalankan. Nah, saya juga punya alasan unik ya, kenapa teman-teman perlu follow, tag, dan juga mungkin mengikuti mentoring one-on-one dengan saya, yaitu karena Atra Academy ini berada di bawah holding yang namanya Easy Industries, yang mempunyai akses pendanaan dan pemberian resource lainnya seperti SDM, solusi teknologi, dan lainnya juga. Nah, jika dalam one-on-one mentoring dengan saya terhadap teman-teman yang beruntung, mungkin saya juga bisa beri pendanaan dan hal yang teman-teman butuhkan saat menjalankan suatu bisnis tersebut. Jadi tidak ada ruginya teman-teman follow dan tag Atra Academy, karena webinar ini gratis, lalu follow gratis, tag gratis, lalu jika teman-teman beruntung juga teman-teman dapat free mentoring lagi dari saya. Bahkan jika misalnya teman-teman beruntung dan saya berkenan untuk melakukan pendanaan atau mentoring lanjutan sebelum diberi pendanaan, nah itu kan juga untungnya ke teman-teman sendiri. Nah, jadi nggak ada salahnya ya teman-teman untuk follow dan juga tag Atra Academy terhadap proses webinar yang sudah terjadi ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, nah sebelum kita lanjut, ini lebih ini ya, kalau aku menjelaskan bisnis itu lebih ke visi hidup. Nah, kenapa kita pentingnya visi hidup itu apa? Hidup ini pilihan. Kita dalam sehari itu dihadapkan oleh banyak sekali pilihan. Tapi visi itu adalah pilihan yang kita tentukan, suatu pilihan hidup, sehingga itu berefek ke pilihan kita sehari-harinya. Misal jika visi kita adalah membangun suatu bisnis, setiap harinya kita punya pilihan itu mungkin bangun untuk kerja membangun bisnis atau tidur lanjut. Nah, kalau kita udah punya visi, misal kita ingin menyukseskan bisnis kita, dan visi tersebut benar-benar kita yakinin, akhirnya setiap harinya kita akan memilih untuk bangun. Pilihnya itu tidak terarah. Misal bangun atau lanjut tidur lagi sampai sore. Ya mungkin teman-teman memilih lanjut tidur lagi sampai sore karena teman-teman belum punya visi hidup. Nah, visi hidup ini tentu bisa berubah-ubah, tapi lebih baik berubah-ubah seperti itu daripada tidak punya sama sekali. Karena kalau kita nggak punya visi hidup sama sekali, ya kita akhirnya nggak tahu mau arah kemana. Ibarat saya adalah kapten kehidupan saya ingin mengarahkan kapal saya itu ke negara mana itu saya nggak tahu. Akhirnya nanti saya cuman muter-muter di laut dan akhirnya kehabisan bensin dan akhirnya kita tenggelam. Nah, sama juga dalam hidup. Kalau bisa teman-teman itu punya visi, meskipun ya nggak bagus-bagus banget nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ada arah. Dengan teman-teman punya visi hidup, teman-teman juga akhirnya berefek terhadap keseharian teman-teman. Dan visi hidup ini juga bisa disambungkan oleh pilihan hidup pilihan hidup teman-teman. Pilihan hidupnya misal teman-teman ingin membangun suatu manfaat untuk banyak orang. Manfaat yang seperti apa? Mungkin mengedukasi banyak orang. Akhirnya teman-teman membangun suatu bisnis les-lesan gitu ya, gratis untuk banyak orang. Nah, akhirnya ini kan align antara visi hidup teman-teman dan juga keinginan teman-teman membangun bisnis. Jadi bisnis itu juga banyak kan. Teman-teman bisa pilih ribuan, jutaan bisnis. Tapi teman-teman memilihnya dari apa? Nah, itu bisa juga di-match-kan dengan visi hidup teman-teman itu gimana sih? Nah, kalau visi hidup teman-teman mungkin di makanan, akhirnya mungkin teman-teman membangun bisnis di makanan, sehingga align antara visi dan juga bisnis teman-teman. Kalau gitu, akhirnya gimana? Akhirnya teman-teman menjalani sehari-hari teman-teman itu atas visi hidup yang teman-teman sudah buat. Tidak menjalani hari itu untuk semacam
oh kok capek saya ya, karena saya ngerasain sendiri kalau kita punya visi hidup dan hal sehari-hari yang kita lakukan mengarah ke visi tersebut, itu lebih seru dan akhirnya kita mencapai titik maksimal kehidupan kita. Meskipun kita nggak banyak uang mungkin, belum sukses atau gimana, tapi dengan mengarah ke visi hidup itu sendiri, itu memberikan kita feeling yang sama dengan kita mencapai. Nah, gitu. Nah, life is a journey dan bisnis adalah salah satu jalan yang menantang untuk mengeksplor kehidupan. Bisnis ini menurut saya adalah pilihan hidup dan bukan pilihan hidup yang mudah. Nah, tapi serunya di situ teman-teman, karena hidup kita cuma sekali ya, hidup kita cuma sekali dan mumpung kita masih muda, kita itu perlu coba banyak explore. Dan salah satu great way untuk explore kehidupan ini adalah dengan bisnis. Kok bisa? Karena itu tadi ya, seperti alasan-alasan yang saya jelaskan di awal, dengan kita bangun suatu bisnis, kita perlu tahu banyak aspek dalam bisnis kita, dan kebanyakan waktu kita akhirnya perlu terjun langsung ke dunia untuk mendapatkan aspek-aspek tersebut. Misal kita perlu belajar jualan, akhirnya kita mau nggak mau mungkin belajar door to door nawarin ke teman-teman kita, akhirnya kita juga membangun skill komunikasi kita. Nah, itu salah satunya. Lalu mungkin kita ke supplier kita akhirnya nego, nah itu kan membangun skill kita lagi untuk negosiasi. Lalu mungkin untuk menjual ke sosial media kita perlu mendesain yang bagus. Nah, ini akhirnya mengembangkan skill desain kita. Nah, jadi bahkan untuk start bisnis itu sendiri itu memaksa kita untuk membangun skill personal kita. Nah, bagusnya di situ. Itu kenapa saya bilang ke teman-teman, kalau bangun bisnis, kalau misalkan gagal ya nggak apa-apa, karena dengan membangun bisnis itu sendiri juga teman-teman biasanya sudah eksplor banyak hal. Akhirnya belajar cara desain, belajar cara komunikasi, belajar cara jualan, dan lain-lainnya. Nah, yang perlu teman-teman takar itu adalah bukan seberapa sukses bisnis teman-teman kalau di awal, tapi seberapa berkembang teman-teman karena udah memulai suatu bisnis. Nah, kalau teman-teman menakar dari kesuksesan teman membangun bisnis-bisnis ini ya, yang masih baru, teman-teman juga baru belajar dan lain-lainnya, lalu gagal, itu teman-teman akan kecewa. Tapi kalau teman-teman membangun suatu bisnis, lalu akhirnya di track dari perkembangan personal teman-teman, akhirnya, oh ternyata meskipun bisnis saya gagal, akhirnya saya bisa komunikasi, saya bisa menjual, saya bisa ini itu, saya dapat koneksi lebih banyak lagi, saya dapat partner bisnis untuk memulai bisnis selanjutnya yang lebih bagus. Nah, dengan nge-track itu tadi itu tidak menciptakan suatu persepsi yang toksik kepada diri teman-teman sendiri. Nah, aku juga pengen share satu buku lagi teman-teman. Wah, banyak share buku ya. Ini juga bukunya sangat membantu aku dalam hidup. Yang pertama tadi Robert Kiyosaki, yang kedua ini ada buku You Do You dari Ko Alexandro Ruby. Nah, jadi ini adalah rekomendasi buku untuk anak muda dalam menemukan arah hidup. Asik. Apapun, tidak hanya bisnis, bahkan dari segi profesional karyawan juga ada di sini. Tapi dengan baca buku ini akhirnya ada referensi dalam menentukan visi hidup. Tujuannya adalah agar teman-teman itu tidak FOMO, fear of missing out, terhadap tawaran suatu bisnis atau tawaran suatu apa gitu ya. Teman-teman bisa memandang entrepreneur itu sebagai pilihan hidup, bukanlah suatu cara untuk cepat kaya. Karena kalau teman-teman memandang entrepreneurship untuk cara cepat kaya, teman-teman saya prediksi bakal kecewa. Nah, jadi buku ini cukup bagus untuk apapun pilihan teman-teman, mau bangun suatu bisnis, mau kerja, dan lain-lainnya. Ini akan membantu teman-teman dalam perjalanan tersebut. Bahkan untuk teman-teman yang sudah kerja di suatu kantor dan lain-lainnya, itu sambil membangun bisnis, di sini juga akan diberikan tips-tipsnya dari Ko Alexandro Ruby ini. Nah, aku sekarang pengen bahas apakah bisnis itu soal uang aja. Kalau aku bisa bilang itu enggak, karena ada yang namanya socialpreneur ya. Jadi suatu orang yang membangun suatu bisnis itu untuk kebutuhan sosial. Nah, ini juga bisa jadi align dengan visi hidup dia. Bisa jadi visi hidup dia adalah ingin membangun manfaat untuk sekitar, akhirnya beliau membangun satu bisnis gitu ya, membangun satu bisnis yang mencapai visi tersebut, tapi juga punya bisnis-bisnis lainnya yang menghasilkan uang. Nah, ini juga salah satu ini ya, cara kalau kita udah bisa bisnis, kita udah bisa bangun bisnis, bangun perusahaan,
akhirnya kita dalam melakukan hal keseharian kita itu seperti amal, itu caranya keren. Nah, hidup kita itu dikelilingi oleh bisnis, yang mungkin bisa disimpulkan bisnis adalah tulang punggung dunia ini. Nah, dan apakah bisnis selalu mengarah ke uang? Tentu saja tidak, teman-teman. Tergantung visi hidup kita. Dengan bisnis kita bisa menghidupkan banyak orang, itu pertama. Membangun suatu yayasan dan mengelolanya dengan standar bisnis yang ada. Goals-nya kebermanfaatan sosial yang sebelumnya dana tidak terolah dengan maksimal. Dengan kita bisa bisnis, kita bisa beramal itu dengan cara yang berbeda. Saya punya satu contoh, yaitu mentor saya, Pak Muhammad Edo, itu komisaris dari Fauzatama Group ya teman-teman. Bisa teman-teman cek. Teman-teman juga bisa cek di easyindustries.id. Nah, nanti kalau bingung nulisnya gimana, DM aja ke Instagramnya Atra Academy, nanti kita kasih websitenya. Beliau ini membangun suatu perusahaan air minum, namanya Kijame. Kijame ini adalah suatu brand air minum yang cukup besar di Kota Malang. Nah, dan 100% profitnya itu masuk ke yayasan masjid. Nah, kenapa beliau melakukan ini? Kenapa mentor saya melakukan ini? Karena mentor saya mempunyai suatu visi hidup, yaitu tadi ingin membangun suatu manfaat. Nah, tapi membangun suatu manfaat dengan cara yang keren, yaitu dengan skill bisnis beliau. Karena beliau sudah sukses ya, sudah biasa membangun usaha, biasa membangun bisnis, akhirnya beliau cara amalnya itu beda. Dengan membangunkan suatu perusahaan untuk masjid, profitnya untuk masjid, dan dibuatkan sistemnya dan lain-lainnya, itu ya udah untuk kebutuhan masjid, yayasan masjid. Nah, ini adalah salah satu contoh social planner, teman-teman. Jadi membangun suatu bisnis yang uangnya itu untuk ini ya, sosial, kebutuhan sosial. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Jadi yaitu bisnis bukan selalu soal uang, tapi bisa jadi bisnis akan memperpanjang keinginan kita atau niat baik kita sebagai manusia di bumi ini ya. Misal kita adalah orang yang baik, nah dengan bisnis kita akan lebih menolong lebih banyak orang. Seperti ya Pak Edo ini, membuka banyak lapangan kerjaan dan juga menciptakan air minum yang segar juga gitu. Nah, ada peran bisnis dalam visi hidup dan kebermanfaatan sosial. Nah, itu seperti tadi ya teman, contoh-contohnya misal kalau kita punya visi hidup yang baik, nah akhirnya kita dengan skill yang kita punya ini akan juga mengarah ke kebermanfaatan sosial. Kita adalah spesies yang sama, teman-teman, sebagai manusia ini. Jadi sebagai spesies yang sama-sama manusia, kita itu sebenarnya berkewajiban untuk membuat suatu manfaat sosial. Karena yang kita lawan itu bukanlah spesies kita sendiri, tapi adalah alam luar, misal bencana alam, lalu meteor, dan lain-lainnya. Dengan kita nggak berfokus pada menciptakan suatu value untuk manusia lainnya, ini akan bawa spesies kita sendiri, manusia yang lainnya juga, termasuk kita, itu akan menjadi downtrend, menurun. Nah, itu mungkin kenapa juga misal Elon Musk gitu ya, dia bangun roket dan lain-lainnya, itu kan untuk kebermanfaatan sosial juga. Karena dia punya visi kalau bumi hancur nanti kita bisa ke Mars gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, salah satu alasan lainnya adalah kenapa kita perlu punya visi dan nilai hidup yang baik dan bagaimana bisnis dapat mewujudkannya. Nah, tentu kalau kita punya visi yang baik, ini juga perlu diimbangi dengan skill yang baik juga ya. Dengan bisnis yang baik mungkin, atau dengan skill-skill tertentu yang bisa membuat kita untuk mencapai visi tersebut. Nah, dalam case ini, di webinar ini, mungkin kita akhirnya teman-teman mungkin terinspirasi gitu ya, oh saya jadi punya visi hidup untuk membangun kebermanfaatan sosial dengan bisnis. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya mungkin adalah bagaimana kita dapat memulai bisnis pertama kita. Nah, tentunya ada banyak aspek yang perlu dipersiapkan, tapi bisa saya rangkum itu menjadi 3 hal. Nah, untuk teman-teman membangun suatu bisnis itu nggak jauh-jauh dari ini sebenarnya. Teman-teman perlu punya mindset dan mental yang bagus, itu pertama. Lalu setelah teman-teman punya mindset dan mental yang bagus, teman-teman akhirnya mempelajari skill-skill yang dibutuhkan untuk membangun suatu bisnis. Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari skill-skill yang diperlukan untuk membangun suatu bisnis, akhirnya teman-teman biasanya di kebanyakan waktu itu kesusahan gitu ya, kesusahan, oh saya perlu melakukan rekap keuangan dan lain-lainnya. Nah, itu akhirnya teman-teman perlu yang namanya toolset.
toolset ini aplikasi yang dibutuhkan oleh seorang pembisnis untuk memperlancar proses bisnisnya. Jadi teman-teman kalau membangun suatu bisnis jangan tiba-tiba kayak oh software apa yang paling bagus untuk menyukseskan bisnis saya. Nah, teman-teman perlu bangun itu sebenarnya dari mindset dulu. Nah, itu kenapa di webinar kali ini saya lebih menekankan ke mindset-nya dulu. Jadi, menjadi seorang bisnis itu gimana sih mindset yang perlu disiapkan, lalu mentalnya juga yang perlu dipersiapkan itu gimana. Lalu baru nanti di workshop selanjutnya yang teman-teman juga udah saya janjikan di awal, teman-teman mendapatkan aksesnya ke workshop eksklusif free ini, teman-teman akan dibekali oleh beberapa skill set yang akan berguna dalam membangun suatu bisnis. Lalu kalau sudah di tahap terakhir, saya akan share juga beberapa toolset yang bakal membantu teman-teman dalam proses bisnis sehari-harinya. Nah, tapi saya rasa mungkin ini ya, teman-teman juga udah ada yang ternyata membangun bisnis kalau menurut riset saya di data pendaftaran, yaitu saya pengen tahu juga di mana level bisnis teman-teman dan kebutuhan teman-teman sekarang dalam bisnisnya. Misal ada yang mungkin udah jualan jajan di sekolah-sekolahnya mungkin, atau mungkin ada yang udah bantu orang tuanya bisnis mungkin. Nah itu kan level-levelnya berbeda ya teman-teman. Sebenarnya saya ingin share langsung cara skill set tertentu yang bisa bantu kita dalam bisnis sehari-hari. Tapi akan lebih baik kalau saya itu lebih paham di mana level teman-teman dan kebutuhan teman-teman sekarang. Nah, itu kenapa saya sudah siapkan satu grup khusus buat teman-teman untuk masuk ke habis ini. Saya nggak akan share lagi linknya ke webinar lain, karena tiap grup ini akan beda tujuannya, dan yang kali ini adalah batch ke-8, mentoring free, eksklusif mentoring ya, eksklusif mentoring workshop sih kalau saya bilang ya, workshop online workshop, jadi nanti akan remote untuk memahami teman-teman ini yang udah punya bisnis atau yang ingin membangun bisnis itu inginnya yang seperti apa, atau kalau udah ada bisnis levelnya seperti apa, sehingga saya bisa juga membantu teman-teman dalam mengembangkan bisnisnya. Nah itu kenapa teman-teman bisa siap-siap ya, siapkan kamera atau screenshot untuk simpen link berikut dan masuk untuk sekarang juga, karena di grup ini nanti secara mingguan akan saya beri lembar kerja workshop yang di akhir akan membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya atau mungkin untuk membangun bisnis pertamanya. Jadi silahkan. Nah sambil teman-teman lihat link ini, mungkin saya buka ini ya pertanyaan dan saya kembalikan ke Olivia. Mas, permisi, ini Alivianya laptopnya lagi error. Ya, bentar ya Mas, aku konfirmasi. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini Kak Alivianya sepertinya sedikit ada problem. Jadi, teman-teman bisa ajukan pertanyaan sambil ini ya, teman-teman join ke grup yang sudah saya siapkan di Telegram. Langsung di kolom chat aja atau ya di kolom chat aja, silahkan.
Wah, ini belum ada pertanyaan ya. Kalau misalkan aku tunjuk salah satu peserta mungkin asik ya untuk aku tanyain reviewnya soal webinar kali ini. Kak Wirda Ningsih, gimana soal webinar kali ini, Kak? Boleh sharing nggak menurut Kakak untuk webinar kali ini, apakah ada insight yang didapat ataukah kurang atau gimana, Kak? Kak Wirda Ningsih. Oh iya. Oh, ini ada pertanyaan yang unik ini dari Kak Wirda Ningsih. Jadi, apakah online shop itu bisa dikatakan entrepreneur? Bisa. Jadi, entrepreneur ini sendiri adalah suatu mindset sebenarnya. Suatu mindset di mana kita ingin membangun sesuatu atau provide suatu solusi untuk khalayak sekitar. Nah, membangun suatu online shop itu juga bisa dibilang entrepreneur karena kita memproduksi suatu produk atau menjual suatu produk. Jadi ya online shop itu bisa dikatakan sebagai entrepreneur dan nggak sedikit juga perusahaan yang dia full itu menjualnya secara online bahkan nggak ada offline store-nya. Nah itu bahkan itu perusahaan ya jadi di atasnya entrepreneur malah. Jadi dibuat oleh suatu entrepreneur tertentu ya mungkin ada 3 entrepreneur bergabung menjadi satu dan membangun suatu perusahaan dan tetap dijualnya secara online atau yang bisa disimpulkan adalah online shop. Nah itu ada. Jadi mau offline mau online itu tetap aja sebagai entrepreneur. Gitu Kak Wirdaning sih. Apakah menjawab? Oke, apa ada pertanyaan lain teman-teman? Silahkan. Oh iya, gimana Kak Rafael? NFT apakah termasuk passive income? Nah, sebenarnya NFT itu adalah suatu alat ya. Nah, kalau kita ngomong passive income adalah suatu income yang masuk tanpa kita jagain. Nah, tapi definisi passive income ini ada banyak teman-teman juga perlu pelajari apa itu cash flow, apa itu capital gain dan dividen dan lain-lainnya. Ada beberapa NFT sepengetahuan saya itu yang dia punya dividen saat di hold. Jadi saat kita membeli suatu NFT nanti dia bakal kasih kita mungkin tiap bulan itu berapa koin. Nah, itu akhirnya menjadi passive income kita. Lalu kalau misalkan nanti di suatu hari harganya naik dan kita jual melalui harga terbaru tersebut akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Nah, itu namanya capital gain. Jadi tapi ada juga NFT yang dia saat di hold itu tidak ada juga NFT yang dia saat di hold itu tidak memberikan suatu koin tertentu di jangka waktu tertentu sehingga itu juga tidak bisa dibilang passive income ya karena passive income adalah ya income yang masuk tanpa kita otak-atik tanpa kita pegang-pegang misalnya reksadana mungkin atau suatu ini ya kita punya suatu properti kos-kosan lalu propertinya menghasilkan tanpa kita setiap harinya ada di situ nah itu ya bisa dibilang passive income juga jadi NFT apakah termasuk passive income tergantung dari NFT tersebut dan projectnya seperti apa dan benefit untuk para holdernya seperti apa itu Kak Rafael apakah menjawab. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman satu lagi deh sebelum kita akhiri.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Ruri. Izin bertanya, Kak, bisnis apa yang cocok untuk bagi para pemuda yang baru memulai bisnis? Jujur kalau ini ya, kalau yang cocok untuk bagi para pemuda, coba cari aja yang bisa dijalankan secara cepat dulu itu apa. Misalnya, maksudku adalah saya bisa aja merekomendasikan bisnis yang cocok untuk anak muda itu membangun coffee shop yang besar dan lain-lainnya, tapi kan apakah bisa dijalankan? Ya, belum tentu, karena perlu modal dan lain-lainnya. Belum tentu juga teman-teman punya modalnya. Jadi, ya kalau yang cocok ya sebenarnya cari aja yang bisa dijalankan teman-teman sekarang apa. Misal, keadaan teman-teman ini lagi sekolah mungkin, sebagai pemuda yang lagi sekolah, lalu ada jadwal sekolah, bisnis seperti apa yang cocok. Ya, yang pasti yang nggak perlu dijagain 24 jam kan, karena teman-teman mungkin dari pagi sampai sore itu sekolah, mungkin baru bisa handle-nya pas malam. Nah, berarti dari situ teman-teman bisa cari lagi bisnis apa yang sekiranya bisa dijalankan malam-malam aja. Entah itu mungkin apakah itu jasa desain mungkin, karena jasa desain bisa dilakukan online itu per teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu sewa tempat dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lakukan secara online dan koordinasinya bisa dilakukan setiap malam untuk revisi-revisi dan lain-lainnya. Nah, aspek lainnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk memulai suatu bisnis tercepat teman-teman adalah teman-teman lihat diri teman-teman ini bisa apa dulu. Misal saya dulu adalah SMK jurusan RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak, yang sehari-harinya adalah ngoding. Nah, saya akhirnya bisa buka jasa coding. Nah, karena saya bisa ngoding. Nah, akhirnya dari jasa yang saya tawarkan, saya membangun bisnis dengan teman-teman saya menjadi karyawan saya. Nah, itu kan juga akhirnya ini ya, ada opportunity dan saya menyadari opportunity tersebut. Karena saya berhasil melihat diri saya sendiri gitu. Jadi lihat dulu ke keadaan teman-teman dan lihat di diri teman-teman tuh ada skill apa dulu gitu. Apakah menjawab? Nah, misal teman-teman lihat ke diri sendiri dan belum ada skill gitu ya, teman-teman nggak bisa desain, nggak bisa skill aneh-aneh lah. Nah, jawaban saya akhirnya menjadi ya berarti teman-teman upskilling dulu aja. Teman-teman belajar desain dulu, teman-teman belajar ngoding dulu, lalu dari situ mungkin akhirnya memperluas potensi teman-teman bisa membangun suatu bisnis. Atau mungkin kalau nggak perlu skill tertentu, bisa aja mungkin dengan join reseller gitu kan, ikut reseller program dulu biar ngerasain cara jualan itu gimana dan lain-lainnya. Nanti dari situ udah pasti itu berkembang secara bertahap kok teman-teman, menyesuaikan dengan cocoknya teman-teman gimana. Oh ya, Kak Alivia, apakah sudah ada? Halo Kak Kris, mohon maaf, Oh ya, kendala. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Ya. ini udah ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari Kak Wirda Ningsi, lalu dari Kak Rafael, dan juga dari Kak Ruri. Nah, untuk yang lainnya, kalau misalkan mau bertanya, itu juga bisa dilakukan melalui grup Discord kita, atau melalui link yang sudah saya share ini. Nah, ini grup khusus di batch 8 mentoring workshop khusus lah, workshop eksklusif untuk teman-teman untuk yang punya bisnis lalu bingung mau diarahkan kemana, atau mungkin teman-teman mau bikin bisnis tapi nggak tahu arahnya kemana. Nah, itu bisa join ke grup tersebut. Nah, mungkin saya kembalikan ke Kak Alivia ya. Silakan Kak Alivia. Baik Kak Kris, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum acaranya berakhir, kita ada sesi foto nih teman-teman. Dimohon untuk teman-teman sekalian, semuanya bisa on cam dan pasang wajah tercantik dan terganteng kalian ya. Untuk panitia bisa disiapkan. Saya akan pimpin sesi foto bersamanya. Dalam hitungan ketiga, panitia akan mendokumentasikan. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya teman-teman. Kita nggak tahu kalian ada di slide berapa. Lanjut ke slide 2. 1, 2, 3.
Nah, terima kasih teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya yang sudah dibagikan panitia di chat box. Sekarang acara hari ini telah selesai. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Dan juga terima kasih kepada pemateri kita yang hebat hari ini. Saya Alivia selaku MC dan moderator hari ini. Pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Be faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Count 'em like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep.